Seperti yang dialami seorang turis asal Brasil, Juliana Marins. Kisahnya untuk menaklukkan Gunung Rinjani berakhir tragis. Juliana meninggal dunia setelah jatuh ke jurang Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, salah satu destinasi pendakian paling menakjubkan di Indonesia, mendadak menjadi sorotan dunia. Seorang pendaki wanita asal Brasil, Juliana Marins, dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang dalam perjalanannya menuruni jalur Torean. Peristiwa ini menyisakan duka yang mendalam dan pertanyaan besar, bagaimana proses penyelamatan berlangsung dan mengapa evakuasi berjalan sangat lambat. Bukan hanya warga Indonesia yang mempertanyakan respons tersebut, publik Brasil pun ikut menyuarakan kegelisahan mereka. Dari media sosial hingga tajuk utama media internasional, nama Juliana Marins mencuat sebagai simbol dari lemahnya sistem penanganan darurat di kawasan wisata ekstrim. Video ini akan mengajak Anda menyelami cerita lengkapnya. Dari detik-detik jatuhnya korban, medan yang sulit, tekanan internasional, hingga hasil otopsi yang mengubah arah perbincangan. Ini bukan sekadar tragedi di pegunungan, ini adalah potret persoalan yang lebih dalam tentang kesiapan, kecepatan, dan tanggung jawab. Sabtu pagi, 21 Juni 2025. Jalur Torean, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Di jalur yang curam, namun terkenal akan keindahannya, inilah insiden bermula. Juliana Marins, 27 tahun, seorang pendaki asal Brasil, mendaki bersama 5 rekannya dan seorang pemandu lokal. Setelah berhari-hari perjalanan, kondisi fisik Juliana dilaporkan mulai menurun. Di tengah perjalanan turun, ia meminta berhenti sejenak untuk istirahat. Tak lama berselang, langkahnya goyah. Ia tergelincir dan jatuh ke jurang curam di kawasan hutan lebat. Rekannya yang menyaksikan langsung kejadian itu segera melapor ke tim SAR dan petugas Taman Nasional Rinjani. Informasi awal menyebutkan bahwa Juliana masih sempat memberikan respons setelah jatuh. Suara-suara sonar terdengar dari balajilan dan salah satu drone pendukung pencarian bahkan menangkap sinyal suhu tubuh tak lama setelah insiden terjadi. Indikasi ini menandakan bahwa korban kemungkinan besar masih hidup beberapa jam setelah kejadian. Namun, waktu berlalu, evakuasi tak kunjung dilakukan secara langsung karena medan yang sulit dan kabut tebal. Hingga malam menjelang, belum ada tanda-tanda korban berhasil dijangkau. Sementara itu, di permukaan gunung, kepanikan mulai menjalar. Tim pendakian yang menyaksikan langsung kejadian itu tak kuasa menahan frustrasi. Wow! Komunikasi dengan dunia luar mulai berjalan, dan kabar tentang pendaki Brasil yang jatuh mulai menyebar ke media sosial. Yang belum diketahui publik saat itu adalah Juliana mungkin masih hidup, dan waktu menjadi musuh yang kejam ketika tak ada tindakan cepat yang bisa dilakukan. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa korban tidak segera dievakuasi dengan helikopter? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Jalur Torean, tempat insiden terjadi, berada di lereng curam dan berhutan lebat di sisi utara Gunung Rinjani. Di hari kejadian dan beberapa hari setelahnya, kawasan ini diselimuti kabut tebal dan hujan ringan yang hampir konstan. Dalam kondisi seperti itu, helikopter tidak bisa terbang karena jarak pandang yang terlalu pendek dan risiko turbulensi sangat tinggi. Basarnas menjelaskan bahwa upaya evakuasi udara tak mungkin dilakukan dalam situasi visibilitas nol, apalagi di atas jurang sempit yang tidak memiliki area pendaratan darurat. Di sisi lain, upaya evakuasi darat pun tidak kalah berisiko. Untuk mencapai lokasi jatuhnya korban, tim harus menuruni jurang curam dengan kemiringan ekstrim tanpa tali temali atau sistem pengaman standar yang memadai. Bebatuan licin, akar pohon besar, dan risiko longsor menjadi tantangan besar. Beberapa tim SAR bahkan sempat tertahan karena perubahan cuaca mendadak yang bisa memicu kecelakaan susulan. Agam Rinjani, relawan lokal yang turut terjun langsung, menyebut bahwa meski mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun di jalur Torean, kondisi saat itu adalah salah satu yang terburuk yang pernah ia temui. Bahkan untuk sekadar melihat ke bawah jurang saja, mereka harus menunggu kabut sedikit tersibak. Dengan keterbatasan sumber daya, komunikasi yang tidak selalu lancar, dan cuaca yang tidak bersahabat, evakuasi Juliana menjadi proses penuh risiko dan ketidakpastian.
Kabar tentang jatuhnya pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani menyebar cepat. Bukan hanya di Indonesia, tapi hingga ke seberang benua. Di Brasil, nama Juliana Marins trending di berbagai platform media sosial. Dalam waktu singkat, ribuan komentar membanjiri akun Instagram Presiden RI, Prabowo Subianto, dan juga akun Kementerian Luar Negeri serta BNPB. Save Juliana menjadi seruan utama. Publik Brasil mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan warganya, tanpa mengetahui sepenuhnya kondisi medan dan cuaca yang sedang terjadi di lapangan. Serbuan digital itu bukan hanya bentuk kepanikan. Ini adalah ekspresi solidaritas publik Brasil yang tak rela melihat seorang warganya dibiarkan begitu saja di gunung asing, tanpa kejelasan nasib. Warganet menyampaikan rasa frustrasi karena tak adanya kabar yang transparan dan minimnya kehadiran otoritas nasional dalam laporan media. Bahkan sebagian menyuarakan kekecewaan dan tuduhan bahwa Indonesia lalai dalam melindungi wisatawan asing. Namun, di balik derasnya komentar, muncul ironi. Di saat sebagian besar komentar menuntut pertolongan dari pemerintah, para relawan dan porter lokal, orang-orang tanpa sorotan, tanpa fasilitas negara, justru sedang bertaruh nyawa di atas medan ekstrim untuk mengevakuasi korban. Kontras ini menimbulkan pertanyaan tajam. Seberapa siap sebenarnya sistem penyelamatan kita saat harus menjawab krisis di hadapan dunia? Di tengah derasnya tekanan publik dan menumpuknya harapan internasional, siapa sebenarnya yang bergerak paling cepat dan paling nyata? Jawabannya bukan helikopter, bukan pula lembaga negara. Di medan yang sulit, cuaca yang buruk, dan komunikasi yang minim, sejumlah relawan lokal, porter, dan pemandu gununglah yang pertama kali menjangkau lokasi jatuhnya Juliana Marins. Mereka adalah orang-orang yang akrab dengan jalur Torean, yang sudah puluhan kali melewati medan licin, jurang terjal, dan kabut pegunungan tanpa kelengkapan canggih. Salah satu sosok yang muncul dalam sorotan adalah Agam Rinjani, relawan dan pegiat konservasi lokal. Dalam wawancaranya dengan Kompas TV, Agam menjelaskan bagaimana ia dan tim turun langsung ke jurang dengan perlengkapan seadanya. Mereka harus menunggu celah waktu saat kabut sedikit menipis, memanjat dengan tali manual, lalu mengangkat tubuh korban yang sudah berada di lokasi sulit dijangkau. Butuh lebih dari 1 hari penuh untuk mengevakuasi jasad Juliana dari dasar jurang hingga ke pos pendakian. Bukan hanya tenaga fisik yang diuji, tapi juga mental dan rasa kemanusiaan. Ironisnya, saat para relawan di lapangan mempertaruhkan nyawa mereka, sorotan publik justru banyak diarahkan pada kedagalan negara menghadirkan sistem penyelamatan yang cepat dan efisien. Tak ada pesawat drone medis, tak ada tenaga SAR dengan teknologi tinggi. Yang ada hanyalah tangan-tangan lokal yang bekerja diam-diam. Evakuasi ini akhirnya rampung, bukan karena protokol yang berjalan mulus, melainkan karena tekad dan keberanian orang-orang biasa yang bergerak saat yang lain menunggu instruksi. Selama beberapa hari setelah insiden, publik menduga bahwa Juliana Marins meninggal akibat hipotermia. Dugaan itu wajar, mengingat kondisi Rinjani yang dingin, hujan, dan korban yang jatuh ke dasar jurang selama berjam-jam. Namun, hasil otopsi yang dirilis beberapa hari kemudian mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Juliana ternyata tidak meninggal karena hipotermia, melainkan akibat cedera berat di bagian dada, termasuk tulang rusuk yang patah dan pendarahan dalam yang parah. Cedera inilah yang secara medis diyakini sebagai penyebab utama kematian. Yang lebih mengejutkan, dari hasil otopsi diketahui bahwa korban kemungkinan masih hidup selama beberapa waktu setelah jatuh. Cukup lama untuk diselamatkan jika penanganan darurat segera dilakukan. Pernyataan ini tentu mengubah arah opini publik. Jika bukan hipotermia, berarti ada jendela waktu krusial di mana nyawa Juliana mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi karena evakuasi baru dilakukan belasan jam setelah kejadian, nyawa itu pun hilang. Fakta ini mengguncang banyak pihak. Bukan hanya keluarga korban di Brasil,
tapi juga publik Indonesia. Sebab, pertanyaannya kini bukan hanya soal kenapa evakuasi sulit dilakukan, tetapi kenapa sistem kita tidak bisa memastikan pertolongan dalam waktu yang masuk akal. Jika saja drone medis tersedia, jika tim rescue bisa menjangkau lokasi lebih cepat, jika jalur komunikasi dan tanggap darurat lebih siap, mungkin ceritanya akan berbeda. Tragedi meninggalnya Juliana Marins bukan hanya cerita duka seorang pendaki. Ia adalah potret luka sistemik dalam wajah pariwisata alam kita yang indah, tapi rapuh. Gunung Rinjani, yang selama ini dielu-elukan sebagai destinasi kelas dunia, ternyata masih belum memiliki sistem evakuasi darurat yang bisa diandalkan dalam situasi kritis. Ketika nyawa dipertaruhkan, keindahan saja tidak cukup. Dibutuhkan kesiapsiagaan, teknologi, komunikasi cepat, dan prosedur yang jelas, bukan improvisasi di tengah kekacauan. Kita perlu bertanya, jika yang mengalami ini adalah warga negara Indonesia, apakah reaksi publik dan negara akan sekuat ini? Apakah kita hanya bertindak ketika disorot dunia? Dan sampai kapan keselamatan para pendaki, baik lokal maupun asing, diletakkan di pundak relawan dan porter tanpa pelindung? Evakuasi darurat seharusnya bukan jadi ruang heroisme, tapi standar operasional. Saat cuaca menjadi penghalang, harusnya ada opsi lain. Saat lokasi sulit dijangkau, harusnya ada peta risiko dan pelatihan rutin. Dan ketika nyawa tergantung pada menit-menit awal, seharusnya tidak ada birokrasi yang menunda tindakan. Juliana Marins dalam kematiannya telah menjadi suara sunyi yang keras bahwa keindahan alam Indonesia harus dibarengi dengan infrastruktur dan tanggung jawab. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi ulang seluruh prosedur keselamatan di kawasan wisata ekstrim. Dari Rinjani hingga Semeru, dari gunung hingga laut, keselamatan harus jadi prioritas, bukan sekedar catatan kaki di brosur pariwisata. Semoga tragedi ini tidak berlalu begitu saja, dan semoga Juliana tidak hanya dikenang sebagai korban, tapi sebagai pengingat bahwa nyawa manusia harus selalu lebih penting dari segalanya.